Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan judul Al-Quran dan Hadis Pedoman Hidupku. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu Al-Quran Pedoman Hidup Manusia. Nomor 1. Pengertian Al-Quran secara etimologis. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qoro'a yaqro'u Qur'anan yang artinya bacaan. Kata Al-Quran adalah isim ma'rifat dari kata qoro'a yang mendapat tambahan kata alif lam dan menunjukkan dengan jelas arti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Adapun pengertian secara syariat, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril. Secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan definisi Al-Quran. Namun, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf-mushaf, membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang bernilai pahala. Diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, serta sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila kita kupas tuntas terkait definisi Al-Quran secara istilah tadi, maka definisi Al-Quran membuat beberapa hal sebagai berikut. Pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang redaksinya itu langsung dari Allah tanpa ada perubahan sama sekali. Jadi Al-Quran bukan ucapan malaikat Jibril atau Nabi Muhammad atau sekedar kalimat-kalimat berbahasa Arab. Nah, yang kedua yaitu diterimanya oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana wahyu tersebut diturunkan kepada para nabi dan rasul pilihan. Namun semuanya wahyu tersebut tidak dapat disebut Al-Quran karena Al-Quran hanya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ketiga yaitu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW, dan juga kemujizatannya ini Al-Quran berlaku sepanjang zaman sampai hari kiamat. Al-Quran juga memuat berita gembira kepada orang-orang yang beriman, berita sejarah kaum terdahulu, dan berita masa depan yang salah satunya berupa kemenangan tentara Muslim melawan tentara Romawi dan Persia. Keempat yaitu disampaikan dengan perantara malaikat Jibril. Jadi maksudnya di sini adalah Al-Quran waktu diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu, dia langsung diantar oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan malaikat Jibril itu sendiri langsung mengajarkannya kepada Nabi Muhammad. Nah, yang kelima tertulis dalam lembaran-lembaran. Maksudnya di sini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu diturunkannya tidak langsung dalam bentuk buku, namun diturunkannya secara berangsur-angsur. Terus yang keenam yaitu diturunkan secara mutawatir. Nah, maksudnya mutawatir ini adalah tidak terputus penyampaiannya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, kemudian dengan perantara malaikat Jibril tanpa terputus penyampaiannya.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu membaca Al-Quran dinilai dengan ibadah. Jadi di sini maksudnya adalah membaca Al-Quran itu akan dinilai ibadah dan dihitung setiap hurufnya. Nah, membaca Al-Quran ini juga bernilai ibadah meskipun kita itu tidak mengetahui apa yang dimaksud dari Al-Quran itu sendiri. Yang terakhir atau yang ke-8 yaitu yang ke-8, Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Media Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu dan 114 surat, 60 hizib, dan 6.323 atau 6.666 ayat itu, Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sekian pertemuan di video ini. Kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa.